Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita ada di akhir pekan, kita bersyukur buat minggu yang pertama ini di bulan Desember. Luar biasa pemeliharaan Tuhan buat saya dan saudara. Pagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita, meneruskan apa yang kemarin sudah saya bagikan buat saudara. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu, berbicaralah buat kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat kasih setia yang baru. Anugerah-Mu berlimpah buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita belajar bahwa keraguan-raguan kita, ya, jawabannya adalah merenungkan firman Tuhan. Ya. Setiap kita pasti pernah mengalami keraguan-raguan. Setiap kita pasti pernah mengalami keraguan-raguan. Sama seperti Yohanes Pembaptis, ketika dia ada dalam penjara, dia mengalami keraguan dan dia menyuruh dua dari murid-muridnya untuk pergi bertanya kepada Yesus. Nah, saudara, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus memberikan jawaban kepada mereka. Lihat, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu saksikan, apa yang kamu alami, ceritakanlah itu kepada Yohanes. Dari situ Yesus ingin memberikan pesan kepada Yohanes bahwa inilah akulah yang diutus Tuhan. Nah, setelah itu saudara, di ayat-ayat di bawahnya, ya, mulai dari ayat yang ke-25, dari ayat yang ke-24, Yesus bercerita, memberikan kesaksian tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Tapi ada satu perkataan yang satu ayat yang ingin saya bagi buat saudara pagi hari ini. Ayat yang ke-28, Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Perhatikan saudara, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, ya. Dari antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Tetapi yang paling kecil dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya? Saudara, sebenarnya Yesus pada saat itu ingin menggambarkan buat setiap kita, saudara yang menyaksikan saat teduh ini, yang bersama-sama bersaat teduh ini. Saudara, di sana dikatakan begini, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes, dari antara semua nabi, maksudnya ya, yang dilahirkan oleh perempuan. Saudara, Yohanes adalah nabi yang terakhir sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Mari kita lihat sama-sama. Musa adalah pemimpin yang sangat besar di bangsa Israel. Musa tidak melihat wajah Allah, Musa hanya melihat punggung Allah. Ya. Musa dikuburkan oleh Tuhan langsung. Itu masih kalah besar dengan Yohanes. Padahal apa prestasi Yohanes? Yohanes hanya berseru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Kemudian Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Elia bahkan tidak mengalami kematian. Elia terangkat ke surga. Bukankah itu luar biasa? Kalau dibanding dengan Yohanes Pembaptis, sebenarnya Yohanes Pembaptis nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Elia. Karena Elia itu tidak mengalami kematian. Yohanes Pembaptis dia dipenggal, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Semua nabi di perjanjian lama, mereka semua hanya bisa menubuatkan atau menerima pewahyuan tentang Yesus. Yesaya berbicara tentang Yesus. Ya, Yeremia, Yehezkiel, Yoel, semua nabi-nabi di perjanjian lama berbicara tentang Yesus. Daniel berbicara tentang Yesus, tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Yohanes Pembaptis, dia berjumpa dengan Yesus. Semua nabi sebelum dia merindukan apa yang dia rasakan. Semua nabi sebelum Yohanes Pembaptis itu merindukan perjumpaan secara langsung, bisa melihat apa yang mereka nubuatkan, bisa merasakan hidup bersama-sama di zaman yang sama, di kota yang sama dengan Tuhan yang mereka nubuatkan. Tapi mereka nggak bisa. Yohanes mengalaminya. Jadi Yesus bilang, dari semua nabi yang lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena yang lain hanya bisa mendubuatkan, tapi Yohanes Pembaptis, dia mengalami, dia berjumpa, bahkan dia membaptis Yesus Kristus.
Wow, luar biasa saudara. Kemudian diteruskan, tapi yang paling kecil dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya? Saudara tahu, saya beberapa kali sharing ini buat kita. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup kita yang dulunya dikuasai, diperintah oleh dosa, diperintah oleh keinginan-keinginan kita, diperintah oleh keduniawian yang ada dalam hidup kita, yang melekat dalam diri kita. Ketika Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka kita ada di dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, kerajaan Allah bukanlah surga. Kita seringkali membaca Alkitab, ya, perjumpaan Yesus dengan Nikodemus. Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian kita pikir kerajaan Allah itu adalah surga. Saudara, surga itu tempat tinggal Allah. Nah, kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Kristus. Hidup yang telah dibaharui, yang rajanya bukan dirinya lagi, rajanya bukan kehendak-kehendaknya kita lagi, tapi rajanya adalah Yesus. Nah, Yesus berkata begini, orang yang hidup di dalam pemerintahan Allah, yang paling kecil itu lebih besar daripada Yohanes. Kenapa saudara? Karena Yohanes pada saat itu hanya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dia mati dipenggal. Saya dan saudara hari ini, kita yang tidak layak sebenarnya. Kita yang penuh dengan kelemahan. Kita yang saat teduh aja masih bolong-bolong. Kita yang ke gereja aja kadang masih ikutin mood. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan ada di dalam engkau, kalau kerajaan Allah ada dalam hidupmu, kau lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena ini, karena dia mau berdiam di dalam diri saudara. Makanya saudara lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hanya bisa menikmati Yesus selama dia ada di bumi. Saya dan saudara hari ini, kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Kita bisa enjoy the fellowship, kita bisa enjoy kebersamaan kita dengan Tuhan di mana saja, dalam keadaan apapun. Tuhan ada bersama dengan saudara, Tuhan ada di pihak saudara, dia menuntun hidup saudara. Bahkan ini yang luar biasa, dia berdiam di dalam diri saudara. Wow. Jadi saudara, ini adalah kabar baik buat setiap kita. Bukan karena saudara hebat, bukan karena kita melakukan kegiatan-kegiatan, bukan karena kita melakukan banyak sekali hal-hal yang baik dalam hidup kita, bukan. Karena kebaikan manusia itu seperti kain kotor di mata Tuhan, yang membuat Tuhan mau melakukan itu semua. Kita yang paling kecil ini, kita yang tidak ada apa-apanya ini, lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena kita bisa enjoy the koinonia, the fellowship bersama-sama dengan dia. Kapan saja, di mana saja. Kita lebih besar daripada nabi-nabi. Karena mereka hanya menubuatkan Yesus. Mereka hanya bisa melihat bayang-bayang. Yohanes Pembaptis hanya bisa berjumpa dengan Yesus ketika dia ada di bumi. Tapi hari ini saya dan saudara, memang kita nggak lihat Tuhan secara nyata. Tapi kita melihat dia. Kita mengenal dia. Bahkan dia tinggal di dalam hati kita. Kita mengetahui, kita tahu pribadinya. Kita terus dibangun dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Luar biasa saudara, pemilihan Tuhan buat kita, anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Saudara, besok kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari siapkan hidupmu, siapkan hidupmu. Perjamuan kudus bukan sakramen biasa, itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dia berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, memperingati akan aku. Mari siapkan hidup saudara, besok kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari ingat kembali perjanjiannya, bahwa dia ada bagi saudara. Dia yang sudah mati bagi engkau. Dia yang sudah menebus engkau. Dia membangkitkan kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Sepanjang minggu ini kami diberkati. Sepanjang minggu ini kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkati kami Tuhan hari ini. Biar kami menikmati hari ini bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu buat setiap kami. Kami berjumpa esok dalam ibadah raya kami. Kami siap menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.